Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Kita bersukacita karena pada pagi hari ini kita boleh disegarkan kembali oleh firman Tuhan yang dibacakan oleh Amang Sintua H. Sianipar. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, Rabu 8 September 2021, diambil dari Efesus pasal 4 ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Dan kita juga menerima pertanyaan dari jemaat kita yang disampaikan oleh Inang Nyonya Huta Barat Boru Siombing. Shalom, terima kasih. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibacakan oleh Amang Sintua H. Sianipar, yaitu mengatakan kita harus saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Dan pertanyaan saya, bagaimanakah sikap kita menurut firman Tuhan apabila kita disakiti atau dikecewakan oleh seseorang? Mohon pencerahannya, Amang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan dan pertanyaannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersikap ramah mudah untuk dilakukan kepada orang yang kita kenal, tetapi sulit kita lakukan kepada orang yang tidak kita kenal. Karena ramah artinya adalah sikap menerima akan orang lain, baik itu beda ataupun tidak kita kenal, akan dari mana latar belakangnya, siapa dia, apa profesinya, dan yang lainnya. Yang berarti sikap ramah, dia mau berkenalan, dia mau menyapa dengan orang lain. Demikianlah juga yang dikatakan oleh firman Tuhan, hendaklah engkau bersikap ramah, tetapi bukan hanya ramah saja, karena ramah tanpa disertai oleh kasih, maka akan terjadi kemunafikan, di mana keramahan tersebut hanyalah dilakukan di dalam atau melalui muka atau di luar dari tubuh kita. Tapi yang Tuhan inginkan, sikap ramah para orang percaya adalah ramah yang sertai dengan kasih. Bagaimana kasih dikatakan kasih mesra di sini? Apa yang ingin Tuhan inginkan kasih mesra tersebut? Yaitu kasih yang mempunyai daya tahan. Apa itu daya tahan? Kita tahu Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun dia telah disakiti, walaupun dia telah dicambuk, walaupun dia telah disangkal, tetapi kasihnya kepada orang yang berbuat tersebut dia tetap mengasihi. Bahkan di kayu salib dia mengatakan, "Ya Allah, ampunilah kesalahan mereka, dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Berarti kasih tersebut haruslah dapat melampaui suasana, dapat melampaui apapun yang kita rasakan. Berarti kasih yang menetap, kasih yang tidak dibuat-buat, kasih yang dari Allah yang mengasihi sesama manusia sebagai satu ciptaan, kasih di dalam Yesus Kristus yang mau saling mengampuni.
Iya, sama seperti pertanyaan dari ibu kita yang terkasih tadi, Inang Nyonya Huta Barat Boru Siobing. Bagaimana kita berperilaku, bersikap di tengah-tengah orang yang sering menyakiti kita. Kata selanjutnya dari firman Tuhan dikatakan saling mengampuni. Memang yang lebih buruk lagi daripada kita orang percaya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering sekali tidak berbuat adil kepada Allah. Kita mau diampuni dosa kita, kita mau Tuhan menyucikan dosa kita, kesalahan kita, tetapi kita lupa dan tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Pada hari ini Tuhan mengajak kita melalui firman Tuhan untuk dapat mengampuni apapun kesalahan saudaramu, berapa banyak pun dia telah menyakitimu. Ingatlah bahwa Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus telah bersedia mengampuni dosa kita yang bahkan kalau dalam pengadilan tidak terampuni. Oleh sebab itu, ampunilah segala seorang saudara kita, siapapun dia, yang telah menyakiti kita. Bagaimana membalas? Membalas bukan urusan atau perkara manusia ataupun kita, tapi membalas adalah perkara urusan daripada Allah. Oleh sebab itu, pada hari ini Tuhan melalui firman-Nya mengajak kita semua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mau bersikap ramah, peduli, tetapi peduli yang benar-benar, yaitu penuh dengan kasih, penerimaan akan siapa dirinya, bukan apa adanya. Kita harus hati-hati. Kalau apa adanya berarti ada yang mau dicari. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kepada siapapun dia, baik yang orang percaya maupun orang yang tidak seiman dengan kita, kita selalu bersikap ramah sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus, dan penuh dengan kasih. Dan juga kita jangan lupa untuk boleh dan mau mengampuni siapapun yang telah bersalah, yang telah berdosa, yang telah menyakiti kita semua. Semoga Tuhan menguatkan kita melalui Roh Kudus-Nya untuk dapat melakukan perintah Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.